Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi dalam acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan sehat selalu. Sebab Tuhan menyertai kita. Shalom yang ada di Indonesia, shalom yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah kita mau terus mencintai Tuhan dan terus mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di hari-hari ini. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Engkau sudah melindungi kami sepanjang hari, bahkan sampai malam hari ini. Kami mau ada di mezbah-Mu, di bait-Mu yang kudus untuk menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Biarlah Tuhan berdaulat atas hidup kami. Engkau melakukan semua yang terbaik atas hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, percaya kepadamu tanpa syarat Tuhan, bahkan takkan goyah. Kami mau terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan hati. Lebih lagi katakan, oh ku nyatakan setia tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Lebih lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan, mau senangkan-Mu. Kami tetapkan hati untuk percaya padamu, untuk setia Tuhan. Apapun keadaan di hidup kami mau setia Tuhan. Kami mau setia. Biar kita mau terus menetapkan hati untuk percaya pada Tuhan saudara. Biar kita mau berkata, kami menyatakan iman kami mau tetap setia sampai di garis yang terakhir Tuhan. Kami mau menyatakan hati dan iman kami terus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Engkau Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami hanyalah percaya. Bagian kami hanyalah setia kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. tetapkan
setia. Kami mau terus percaya kepadamu Bapa. Kami mau terus percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau, kesetiaan-Mu terbukti di dalam hidup kami. Biarlah kami mau terus berharap hanya kepadamu Bapa. Sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan-Mu, namun dengan mata iman kami mau berkata, kami percaya padamu Bapa. Kami mau tetap percaya, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat hati dan imanmu. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, lebih lagi katakan, walau kami tak dapat melihat Tuhan. Amin. Yes Lord, segala rencana-Mu di hidup kami Tuhan. Amin, amin. Namun kami mau tetap percaya kepadamu. Yes, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kami tidak dapat melihat Tuhan semua rencana-rencana-Mu di hidup kami, namun kami mau tetap memandang kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kami mau tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap melihat sampai pada kekekalan Tuhan. Bukan keadaan kami yang sekarang, namun keadaan sampai pada kekekalan. Biar kami semua lulus menjalani pemurnian iman hari-hari ini Tuhan. Biar kami semua menang menghadapi semua perjuangan iman di dunia ini dengan hati yang tetap percaya kepadamu. Bapa, kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Biar iman kami terus terangkat kepadamu Tuhan.
untuk mempercayai setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat tanganmu. Bapa-Ku percaya, kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah bagi hidup kami ya Tuhan. Amin. Bapa, kami percaya Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari terus angkat imanmu, percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia turut bekerja dengan caranya yang ajaib, bahkan mungkin sering tidak terlihat oleh mata kita. Bagian kita hanyalah taat dan mempercayai Tuhan, bahwa Dia sedang bekerja merenda segala yang baik atas hidup kita. Dia sedang melakukan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Tetaplah mempercayai Tuhan. Dia tidak pernah gagal dalam segala rencananya atas hidup kita. Dia tepat pada waktunya. Katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah bagi hidup kami Tuhan. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Dengan iman katakan, Aku punya Tuhan yang besar,
Yes Lord Jesus, Engkau yang telah berjanji Tuhan, dan Engkau yang akan menggenapi. Yes, kami bersepakat dengan Tuhan, kami bersepakat dengan kuasa-Mu. Kami terima sekarang Tuhan. Yes Lord, mari lebih lagi dengan iman katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami tahu ketika kami bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Mu, bersepakat dengan janji-janji-Mu, kami akan melihat Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari persoalan dan masalah di hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala-galanya Bapa. Terima kasih buat kebesaran-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu atas hidup kami. Malam ini kami membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Hidup kami Engkau sucikan dan layakkan, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk Engkau sampaikan setiap benih firman-Mu. Karena firman itu yang akan bertumbuh, bahkan mengubahkan hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh terus ada dalam hidup ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Karena kesaksianlah yang akan membangun iman kita dan menambah kekuatan, ya, bahwa itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Baik, kita akan membaca satu kesaksian. Ya, Shalom Ibu, selamat malam. Tadi malam saya mendapatkan mujizat kesembuhan. Di pertengahan Agustus 2020 saya divonis dokter ada polip 4 di dalam rahim, dan penebalan dinding rahim saya cukup tebal, yaitu 2,9 karena normalnya hanya 1,5. Mengakibatkan saya mengalami pendarahan yang sangat banyak. Kadang bahkan seperti air keluar, ya, pendarahannya. Akhirnya saya diprogram oleh dokter untuk pengobatan hormon lanjut di kiret. Melihat itu sangat berbahaya atau tidak, ya, lalu lanjut kata dokter, ya, memang berbahaya. Jika memang berbahaya, maka kita akan melakukan operasi pengangkatan rahim. Selama pengobatan hormon, saya tersiksa sekali, Bu, karena kondisi saya terus mengalami pendarahan, bahkan sakit kepala, sakit perut, mual. Setiap 21 hari saya di USG dalam, ya, dan hasilnya tetap tidak ada perubahan. Sebelum pandemi, saya selalu ikut ibadah Ibu. Saya terus ikut mesbah syukur, mesbah doa, dan saya ikuti terus. Karena saya terbaring selama beberapa bulan hanya di atas tempat tidur.
Saya untuk jalan saja harus dipapah ya atau digotong ya saudara. Itu biasa saya lakukan kalau saya mau kontrol ke dokter. Kemarin tanggal 5 saya jadwal untuk USG terakhir Bu ya, dan besok saya harus lanjut untuk dikiret dan pengangkatan rahim. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik dan baik sekali, Dia menolong saya tepat pada waktunya. Pada malam saya di USG dalam, polip saya dinyatakan sudah hilang semua. Wow ya, ada 4 polip hilang semua. Dan dinding rahim saya tiba-tiba menipis, bahkan ya sampai ke batas normal yaitu 1,3. Bayangkan saudara. Ya normalnya 1,5, kemarin menebal sampai 2,9. Di jamaah Tuhan polipnya 4 hilang dan kembali dinding rahim menipis sampai 1,3. Saya disuruh pulang, ya kata dokter, tidak perlu ada tindakan medis apa-apa lagi dan saya tidak jadi dioperasi. Ibu 2 malam ya membaca kesaksian kesembuhan seorang yang pendarahan. 2 malam yang lalu ibu membaca kesaksian ya seorang yang disembuhkan dari pendarahan. Ini kesaksiannya sudah lama saudara, tapi saya baru baca ya karena memang antri bacanya, banyak yang masuk. Jadi ibu ini mengalami kesembuhan mujizat ketika pada waktu itu dia mendengar saya membacakan kesaksian tentang seorang wanita yang sembuh dari pendarahannya. Ya saya mendengarkan Bu, lalu saya berdoa, saya berkata Tuhan ya itu mujizat juga boleh terjadi buat saya. Terima kasih Ibu untuk semua khotbah-khotbah Ibu, baik di Mesbah Syukur, di Mesbah Doa. Itulah yang selalu menjadi buat saya tetap bersyukur ya apa yang sedang saya alami. Walaupun di saat saya sedang sakit dan saya tidak tahu, karena itu saya hanya percaya hanyalah seizin Tuhan. Hanya yang saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya. Terima kasih buat Ibu Debbie dan keluarga yang selalu setia melayani terus. Biarlah Tuhan selalu pakai Ibu lebih lagi. Ya, dan saya bersaksi Bu, Tuhan begitu baik buat saya. Ya, pengharapannya selalu menyertai orang-orang yang terus beriman kepada Dia. Bahkan pertolongannya itu tepat pada waktunya. Tidak sehelai pun dari rambut kita akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya, saudara, puji Tuhan, luar biasa apa yang kita dengar malam hari ini. Ya, bayangkan penebalan rahim ya 2,9, harusnya normal 1,5. Bahkan ada polip 4 di dalam rahim, di mana dokter sudah menganjurkan untuk ya akan dioperasi pengangkatan rahim. Ia bahkan terus mengalami sakit kepala, mual, bahkan pendarahan hebat ya selama dia menunggu proses, tidak bisa berjalan, harus dipapah kalau berjalan. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Karena itu saya mau bilang buat semua saudara yang terus mengharapkan mujizat Tuhan. Saudara mungkin hari ini sudah lelah dan berkata, Tuhan saya sudah tidak tahan, Tuhan saya sudah gini, Tuhan saya sudah gini. Saudara tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur ya, dan tetaplah saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Tetap katakan apapun keadaanku Tuhan, aku mau tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan kita melihat kesaksian yang hebat dan luar biasa. Tiba-tiba ya harusnya rahim diangkat, tapi Tuhan dokter di atas segala dokter kemudian melakukan mujizat. Ya, rahimnya menipis ya sehingga hanya 1,3, bahkan semua polip ada 4 di dalam rahim juga menghilang secara ajaib. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Dia dokter di atas segala dokter. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Ya, selamat siang Ibu Debbie. Saya mau bersaksi ya, dan saya mau memberikan kesaksian atas mujizat dari Tuhan. Ibu, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret yang lalu ya pukul 3 dini hari saya tiba-tiba merasakan sakit kepala yang tidak tertahankan.
Saya mencoba untuk membuang bantal dari kepala saya dan mencoba untuk tidur, tetapi tetap sakit sekali. Saya miring ke kiri sakit, saya miring ke kanan juga sakit, dan saya terlentang juga tambah sakit. Saya mencoba untuk minum obat tensi dan saya pakai balsam di leher juga tidak ada perubahan. Saya mulai berdoa kepada Tuhan, Bu, supaya Tuhan menolong saya. Hingga sampai pukul 4.30 belum juga reda sakitnya. Hingga akhirnya pas jam 5 pagi saya langsung ikut mesbah syukur. Jadi udah gak tidur karena sakit kepala ya. Saya ikut mesbah syukur sambil menahan rasa sakit itu, Bu. Begitu selesai mesbah syukur, saya kembali berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, bila sakit kepala saya ini datang karena dosa, saya mohon ampun Tuhan, ampuni saya. Dan bila karena pengaruh kuasa kegelapan, maka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan dan hancurkan kuasa gelap itu. Dan Ibu, luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus saya pulih saat itu juga. Itulah yang saya ucapkan, saya pulih dalam nama Yesus. Tidak berapa lama, kira-kira 5 menit sakit kepala saya itu hilang. Kuasa Tuhan telah melenyapkan sakit saya. Terpujilah Tuhan Yesus, kuasanya sangat dahsyat. Asalkan kita sungguh-sungguh datang secara pribadi kepada Dia dan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Terima kasih Bu Debbie buat mesbah doa dan mesbah syukurnya yang apa yang Ibu siarkan selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya dari Hasan Sitorus di Medan. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sudah sampai Yeremia 48, saudara, yang dulu kita sudah melihat ya tentang orang. Ya, kita sudah tentang ini nubuatan Tuhan tentang Mesir, tentang Filistin, dan sekarang Yeremia 48 ini tentang Moab. Ya, dulu Tuhan sudah berkata, kita sudah membaca untuk apa kuda-kuda itu, untuk apa ya segala macam yang hal-hal yang engkau megahkan, semua itu akan dihancurkan Tuhan. Sekarang Yeremia 48 ayat yang pertama mengenai Moab, ya. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, celakalah Nebo, ya, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim dan menjadi malu, ya, dan direbut, ya. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Saudara yang terkasih, bangsa Moab itu adalah keturunan Lot, ya, yang Lot melalui hubungan inses dengan salah seorang putrinya. Mereka membawa bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala-berhala dan bergabung dengan kelompok penjara yang diutus Nebukadnezar ke Yehuda pada tahun 602 sebelum Masehi. Belakangan mereka ditaklukkan oleh Babel dan lenyap sebagai sebuah bangsa. Ya. Jadi saudara, bangsa Moab itu adalah keturunan Lot, ya, di mana dia melakukan hubungan, ya, dengan seorang putrinya. Itu ada di Kejadian 19 ayat 30 sampai ayat 37, ya. Iya, jadi saudara, kita tahu bersama bangsa Moab itu, keturunan Moab itu adalah keturunan yang dihasilkan oleh Lot. Saudara masih ingat kisahnya ketika anaknya membuat Lot mabuk sehingga Lot memiliki anak dari hubungannya dengan anaknya itu, dan kita tahu bersama saudara, ya, mereka itu adalah membawa bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala. Sesuatu yang dimulai dengan tidak benar, sesuatu yang dimulai oleh dosa dan kedagingan itu akan menimbulkan murka. Sehingga Moab ini menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan, ya, karena memang sudah didasari oleh, ya, sejarah yang tidak benar, ya, yaitu anak-anak Lot membuat ayahnya mabuk sehingga mereka melakukan hubungan dan melahirkan bangsa Moab ini keturunan penyembah berhala, bahkan mereka yang membawa bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala. Ya, lalu mereka bergabung dengan kelompok penjara, ya, dan diutus,
yang diutus Nebukadnezar ke Yehuda pada tahun dan belakangan mereka ditaklukkan oleh Babel dan lenyap sebagai sebuah bangsa. Akhirnya Moab itu dilenyapkan sebagai sebuah bangsa ya di tahun 602 sebelum Masehi. Ingat baik-baik, jangan pernah melakukan sesuatu yang didasari oleh dosa, karena pada akhirnya nanti itu tidak akan membawa berkat, bahkan akan membawa kutuk dan akan dimusnahkan Tuhan, membawa kutuk dalam kehidupan kita. Ayat 2 di sana dikatakan, lenyaplah sudah kemegahan Moab. Ya, di Hesibon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang. Ya, jadi saudara, Moab akhirnya dilenyapkan sebagai bangsa. Bayangkan, tadinya bangsa tiba-tiba lenyap dan hilang begitu saja. Saudara, mari kita terus tumbuh menjadi keturunan orang benar. Anak cucu kita juga hidup dalam kebenaran sehingga tidak ada kutuk turun-temurun ya. Supaya Tuhan tidak melenyapkan. Ayat 3, dengar teriakan dari Haronaim, kebinasaan, kehancuran besar ya. Ayat 4, Moab telah hancur lebur, kedengaran orang berteriak sampai ke Soar. Ayat yang kelima, sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Ayat yang keenam, larilah, selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Ayat 7, sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut Kamos dan akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Saudara yang terkasih, Kamos merupakan dewa utama bangsa Moab ya. Dan kuburan anak merupakan bagian penting dalam penyembahan terhadapnya. Dan kurban anak, ya bukan kuburan, kurban anak itu merupakan penyembahan terpenting kepada dewa Kamos ini. Jadi orang yang akan menyembah dewa Kamos harus mengorbankan anaknya dibunuh untuk menyembah pada dewa Kamos ini. Betapa bangsa ini Tuhan sungguh-sungguh dimurkai. Ya, sudah dari awalnya berdosa, melakukan penyembahan berhala, bahkan akhirnya menyakiti hati Tuhan. Ya, setiap kali mereka akan menyembah kepada Kamos, mereka harus mengorbankan anaknya sendiri, karena itulah bagian terpenting dalam penyembahan kepadanya. Saudara, lalu penghukuman Allah memperjelas bahwa kekuatan dan para Allah buatan manusia bukan tandingan bagi Tuhan penguasa semesta alam. Ya, jadi saudara, percuma kata firman Tuhan. Ya, kalau sampai kamu, ya lihat tadi ayat yang sebelumnya, jangan mengandalkan, percaya pada bentengmu, perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut Kamos, akan pergi ke dalam pembuangan. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan. Bayangkan, dewamu aja sendiri Tuhan bilang akan dibinasakan. Lalu ayat yang ke-8, pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput, lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang ke-9, berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang, kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Ayat yang ke-10, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ya, Tuhan mau saudara supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran. Tuhan mau supaya kita ini jangan menjadi orang yang ya tidak melakukan pekerjaan Tuhan dan lalai untuk melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kita. Jangan sampai apa yang dialami Moab itu terjadi saudara, ya terkutuk, dibinasakan, bahkan dilenyapkan sebagai sebuah bangsa. Ya, mari kita belajar saudara untuk hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Ya, karena kita melihat apa yang terjadi di Moab ini, ya mereka itu menjadi bangsa yang tidak bertobat. Dari awalnya sudah dimulai dari dosa dan pada akhirnya juga berakhir dengan kebinasaan. Ayat 11, Moab hidup ya
Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempatnya dan yang ke suatu tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Selama ini Moab itu aman, tentram, damai, ya, seperti anggur yang tenang dalam endapannya, tidak pernah disaling dari tempayan satu ke tempayan yang lain. Rasanya tetap itu, ya, baunya tetap harum seperti biasa. Ayat 12 berkata, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Ayat yang ke-13, ya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Babel, kepercayaan mereka. Saudara, setelah Israel pecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, kerajaan utara mendirikan berhala anak lembu emas di Betel. Dan untuk mencegah orang-orang pergi beribadah di Yerusalem, ibu kota kerajaan selatan. Jadi saudara, ya, di sini dikatakan ayat yang ke-13 tadi, firman Tuhan bilang, maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Jadi ingat, pada waktu itu mereka membuat lembu emas di Betel dan ternyata dewa sesembahan mereka itu bukanlah Tuhan. Mari kita hanya menaruh harapan kita, percaya kita, bahkan semua di hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan, Engkaulah yang dapat menuntun langkah kami kepada sedulur kebenaran-Mu. Bawa kami Bapa untuk tetap menjadi pelaku firman-Mu, agar menempatkan Engkau sebagai satu-satunya pengharapan di hidup kami dan bukan kepada yang lain. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau menetapkan hati kami hanya untuk mempercayai Tuhan. Bukan kepada yang lain, bukan kepada dewa-dewa, harta, kekayaan atau apapun, tapi hanya kepada Tuhan. Kami mau berkata hari ini, kami mau menetapkan hati kami untuk percaya kepadamu Bapa. Ini hidup kami, ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, senangkan hati. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau tetapkan hati kami untuk terus percaya dan setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kami, iman kami takkan goyah Tuhan. Kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, kami mau terus tetapkan iman kami terus percaya. Berkati para suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Bawa keluarga kami setia sampai akhir Bapa. Anak-anak diberkati dalam studi mereka, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan dalam jodoh mereka. Kami menyerahkan keluarga kami hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami hancurkan setiap rencana iblis atas anak-anak kami, atas keluarga kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh anggota keluarga besar kami yang belum diselamatkan. Tuhan selamatkan, mulai dari orang tua, kakek nenek kami Tuhan, keluarga besar kami, kakak adik kami, ipar kami, menantu kami, anak cucu kami
kami semua diselamatkan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil, terutama buat para orang tua kami. Tuhan, berikan damai sejahtera sukacita di usia senja mereka, tetap bersukacita. Ada keselamatan yang terjadi, bahkan kesembuhan bagi setiap mereka Tuhan. Para single parent juga Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Mereka yang terbaring sakit hari-hari ini, anggota keluarga kami, dan siapapun yang ada di luar sana Tuhan, yang mendengarkan Mezbah Doa Malam hari ini yang sedang sakit, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi di dalam tempat tidur mereka, di pembaringan mereka Tuhan. Lawat sehingga terjadi kesembuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terutama ada kesembuhan jiwa, sehingga iman mereka bangkit dan berpercaya berserah pada Tuhan, bahwa hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami, segala kutuk diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala serangan kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tolak yang menghasilkan sakit penyakit di hidup kami, kami tolak dalam nama Yesus. Yang mendatangkan kutuk kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, dan Dia berjanji akan membalikan setiap keadaan kami ketika kami bertobat. Tuhan, berkati Bapa setiap mereka yang hari-hari ini ingin keluar dari ikatan dosa, dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat. Tuhan, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, persinahan di dalam nama Yesus dilepaskan, perselingkuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan setiap dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, alkohol, judi, narkoba diputuskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan homoseksual, lesbian dilepaskan dalam nama Yesus. Ketakutan, intimidasi, depresi, kecemasan kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau hidup dalam kemerdekaan Kristus. Bahkan setiap mereka yang bergumul untuk masalah-masalah dalam kehidupan mereka, hutang piutang, sakit penyakit, pemulihan rumah tangga, semua SMS, WA yang sudah masuk, Tuhan menjadi jawaban di dalam nama Yesus. Ada kelepasan dan kesembuhan. Memberkati setiap umat-Mu di mana saja berada Tuhan. Bahkan kami percaya hari-hari ini yang bergumul untuk punya keturunan, Tuhan jawab mereka, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Mereka boleh memiliki anak keturunan ilahi, suami istri bersatu dan berdoa. Bahkan kami terus berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang kekurangan hari-hari ini. Engkau Allah Yehova Jireh yang mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Engkau cukupkan Bapa. Kami tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Penebus kami Allah Israel, Allah yang kudus, Tuhan yang berjanji akan menyertai hidup kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan pegang kendali buat Indonesia. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai mereka dalam pelayanan, dalam tugas mereka. Biar mereka sungguh-sungguh memikirkan rakyat ini Bapa, dan ada roh takut akan Tuhan. Juga bagi seluruh jajaran kabinet mereka Tuhan, MPR, DPR yang ada, semua kepala-kepala wilayah yang ada di bangsa ini, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Dijauhkan dari segala korupsi, cinta uang atas seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Bapa, berkati TNI Polri yang terus setia menjaga NKRI. Tuhan menyertai bahkan seluruh tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Hidup mati kami dikuasai di tangan Tuhan, bukan karena COVID. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa Bapa, terjadi kesembuhan massal di atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan Engkau lebih besar dari segala-galanya, namun Engkau izinkan semua ini terjadi untuk membawa umat Tuhan, umat manusia berbalik kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati dan menyertai setiap Tuhan orang-orang yang punya masalah dan pergumulan yang berat. Tuhan lepaskan yang ada di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal, ada kebangunan rohani yang terjadi karena Tuhan sedang bekerja di akhir zaman. Pakai hidup
kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kami membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Mari mulai angkat tanganmu saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu, mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang yang saudara tahu, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.